Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah Manajemen Risiko. Yang saya hormati Ibu Risma selaku dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Risiko, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hubungan antara manajemen risiko dengan bidang personalia. Harapannya, setelah kami melakukan presentasi ini, kita sama-sama tahu apa itu hubungan antara manajemen risiko dengan bagian personalia. Sebelum memasuki presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Latifah Azharah. Saya selaku moderator di sini, dan 3 teman saya lainnya, yaitu Hotmaida Situmeang, Inka Hera Natasha, dan Queen Amalani Saragi. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja kita memasuki ke pembahasan. Di sini kami akan membahas 3 topik. Yang pertama adalah pengertian manajemen risiko, yang kedua pengertian personalia, dan yang ketiga adalah hubungan antara manajemen risiko dengan bagian personalia. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian manajemen risiko, kita akan bahas sedikit tentang risiko. Kenapa risiko itu ada? Risiko itu ada karena apa yang terjadi di masa depan atau di masa yang akan datang itu tidak dapat diprediksi secara pasti. Nah, karena itu tidak bisa diprediksi secara pasti, maka manusia menyadari bahwa setiap individu, rumah tangga, organisasi, atau perusahaan itu tidak bisa menghindari yang namanya risiko. Nah, karena nggak bisa menghindari yang namanya risiko, maka dicarilah solusi-solusi yang tepat untuk menanggulangi risiko ini tadi, yaitu manajemen risiko. Nah, sehingga ketika kerugian yang timbul akibat risiko ini, kerugiannya itu bisa diminimalisir dengan menggunakan manajemen risiko. Jadi, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu akibat dari sebuah ketidakpastian yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian. Nah, baik, kita masuk ke pengertian manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko secara sederhana adalah suatu kegiatan untuk merencanakan, mengorganisir, mengkoordinir, mengawasi, serta mengevaluasi program penanggulangan risiko. Baik, untuk topik selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Hotmaida Situmeang. Kepada Hotmaida, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian personalia, di mana kita ketahui personalia adalah serangkaian aktivitas yang mengelola sumber daya manusia untuk mengorganisir, serta berbagai aktivitas yang berkaitan dengan bidang administrasi atau suatu pemberian kompensasi, perencanaan, pengembangan, dan pengarahan terhadap tenaga kerja yang bertujuan untuk agar bisa membantu mencapai tujuan utama perusahaan tersebut. Tugas yang paling utama bagi yang personalia adalah menyediakan tenaga kerja dalam kualitas dan kuantitas yang diberikan oleh masing-masing dalam perusahaan, yang berarti bagi yang personalia memberikan layanan kepada bagian-bagian lain agar mudah melaksanakan tugasnya, seperti menyusun dan membuat anggaran dalam perusahaan, melakukan tahap seleksi tenaga kerja, membuat rencana kerja untuk tenaga kerja, hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan tenaga kerja, mengurus pemberhentian tenaga kerja, memastikan kesejahteraan bagi tenaga kerja dalam perusahaan. Baik, terima kasih kepada Hotmaida yang sudah menjelaskan tentang bagian personalia. Untuk selanjutnya, yang akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Inka Hera Natasha. Fungsi personalia dalam perusahaan. Fungsi bagian personalia itu terbagi 2, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional. Di dalam fungsi manajemen terdapat 4 macam fungsi. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Perencanaan sendiri berarti proses awal untuk menentukan program personalia yang akan membantu tujuan perusahaan.
Tujuan ini dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat peran aktif dari manajer personalia. Yang kedua itu ada organizing atau pengorganisasian. Apabila perusahaan telah menentukan perencanaan mereka, maka manajer personalia harus menentukan organisasi dengan merancang susunan dari berbagai hubungan antara jabatan personalia dan faktor-faktor lainnya. Organisasi sendiri merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga itu ada actuating atau pelaksanaan. Apabila manajer telah menentukan perencanaan dan organisasi untuk melaksanakan tujuan dari perusahaan, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan dari rencana tersebut. Fungsi pelaksanaan sendiri berarti mengusahakan agar karyawan dapat bekerja secara maksimal dan efektif. Dan yang keempat itu ada controlling atau pengawasan. Pengawasan sendiri adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dan rencana serta mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan. Dengan kata lain, pengawasan adalah fungsi yang menyangkut masalah pengaturan berbagai kegiatan sesuai dengan perencanaan personalia yang dirumuskan sebagai dasar analisis dari tujuan organisasi fundamental. Selanjutnya itu ada fungsi operasional, di mana di dalam fungsi operasional terdapat 4 jenis fungsi. Yang pertama itu ada pengadaan tenaga kerja. Di dalam fungsi ini berhubungan dengan usaha untuk mengadakan personil atau karyawan yang sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan oleh perusahaan agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Yang kedua ini ada training development atau pengembangan tenaga kerja. Pada fungsi ini berkaitan dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan keterampilan karyawannya. Hal ini dilakukan melalui pengadaan berbagai pelatihan-pelatihan agar karyawan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Yang ketiga ada pemberian kompensasi, di mana fungsi ini berhubungan dengan pemberian penghargaan yang layak dan adil terhadap para karyawan. Pembentukan kompensasi ini harus disesuaikan dengan kinerja karyawan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Contoh dari pemberian kompensasi ini bisa berupa fasilitas untuk karyawan dan tunjangan pekerjaan untuk karyawan. Yang keempat ada pengintegrasian. Apa sih pengintegrasian itu? Jadi fungsi dari pengintegrasian ini berkaitan dengan penyesuaian antara keinginan organisasi dengan kelompok atau perorangan di dalam organisasi tersebut. Dengan proses integrasi yang baik, maka semua pihak di dalam organisasi dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama-sama. Dan yang terakhir atau yang kelima ini ada pemeliharaan. Pada fungsi ini berhubungan dengan semua usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mempertahankan kondisi fisik atau psikis karyawan. Hal ini juga berkaitan dengan pelayanan yang diterima oleh karyawan. Contoh dari pemeliharaan ini adalah berupa asuransi yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya. Terima kasih kepada Inika Hera Natasha yang sudah menjelaskan tentang fungsi manajemen dan fungsi operasional dari bagian personalia. Yang selanjutnya adalah topik yang ketiga, yaitu hubungan antara manajemen risiko dengan bagian personalia yang akan dibahas oleh Queen Amalani Saragi. Kepada Queen dipersilahkan. Selanjutnya adalah hubungan manajemen risiko dengan bagian personalia. Karena bagian personalia bertanggung jawab untuk seleksi latihan personil, maka bagian personalia bertanggung jawab dalam mengawasi jabatan yang mengandung risiko, misalnya kecelakaan dan penyakit. Dalam banyak kasus, bagian personalia mempunyai tanggung jawab langsung untuk keselamatan kerja. Dalam hal ini, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko ini? Pertama, perusahaan dapat memperhatikan penerapan keselamatan dan kesehatan yang baik bagi pekerjanya agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan risiko yang sangat tinggi atau very high risk.
2. Perusahaan dapat melakukan pemeriksaan yang rutin terhadap pekerja, terhadap alat-alat, dan berbagai hal yang menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja. Dan ketiga, pekerja dapat mengikuti setiap instruksi ataupun aturan yang ditetapkan oleh pihak manajemen secara berkesinambungan sehingga target zero accident dapat tercapai. Bagian personalia mempunyai banyak tanggung jawab di bidang resiko, contohnya perancangan, instalasi, dan administrasi program-program kesejahteraan pegawai. Bagian personalia bertugas sebagai mengadakan tenaga kerja, menetapkan hak, kewajiban, dan kesejahteraan tenaga kerja. Sedangkan manajemen resiko bertugas menseleksi asuransi dan memanajeri aspek finansial daripada program. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut sangat diperlukan adanya komunikasi dua arah antara manajer resiko dengan manajer bagian yang bersangkutan. Jadi, diperlukan adanya kerjasama yang aktif di antara mereka, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa adanya kerjasama yang aktif dari departemen lain, maka program manajemen resiko akan gagal. Baiklah, sampai di sini presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan sekian dan terima kasih.